Semoga dalam keadaan sehat teman-teman sekalian yang ada di Indonesia maupun di Jepang. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang potongan gaji di Jepang. Di video sebelumnya saya telah menjelaskan tentang premi asuransi pensiun kesejahteraan. Dan yang kedua, saya akan membahas tentang premi asuransi kesehatan. Bahasa Jepangnya Kenko Hoken Ryo, atau bisa kadang disebut Shakai Hoken Ryo. Di Jepang, sistem asuransi kesehatan universal telah diperkenalkan dan semua orang memiliki asuransi kesehatan. Ini wajib hukumnya di Jepang untuk mempunyai asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan itu tergantung pada pekerjaan dan usia kita semua. Ada 3 jenis asuransi kesehatan yang ada di Jepang. Yang secara besar ada sebagai berikut, yaitu pertama asuransi sosial, yaitu Shakai Hoken. Shakai Hoken, asuransi kesehatan bagi pekerja kantoran dan pegawai negeri sipil. Kalau kita bekerja di sebuah perusahaan atau di sebuah perusahaan pemerintah, kita wajib untuk masuk ke asuransi sosial ini. Ada 2 tipe. Pertama, serikat asuransi kesehatan, bahasa Jepangnya Kumiya Hoken, yaitu suatu perusahaan itu bisa menjadi perusahaan asuransi sendiri dengan mendirikannya asuransi kesehatan sendiri. Jadi misalkan ada sebuah perusahaan besar, katakanlah Hitachi, Toyota, Honda, kan mereka itu mempunyai serikat asuransi kesehatan sendiri karena karyawan mereka jumlahnya besar, jadi mereka mempunyai perusahaan sendiri. Yang kedua, asosiasi asuransi kesehatan. Ini disebut Kyokai Kenpo. Yang tadi Kumiai Kenpo, yang sekarang Kyokai Kenpo. Ini adalah asuransi kesehatan untuk karyawan perusahaan yang tidak mendirikan asuransi kesehatan serikat pekerja dan dioperasikan oleh Asosiasi Asuransi Kesehatan Jepang sebagai perusahaan asuransi. Intinya, dengan kata mudahnya, ini untuk perusahaan yang kecil atau perusahaan yang tidak mempunyai serikat asuransi kesehatan sendiri. Ini sudah ditetapkan oleh negara besarnya, sedangkan untuk nomor 1, Kumiai Kenpo ini, setiap perusahaan mempunyai kebijakan masing-masing. Contohnya, perusahaan di tempat saya bekerja dulu, itu besarnya cuma 3,85% dan 5%-nya 3,85% yang kita tanggung dan perusahaan menanggung 5%. Jadi perusahaan baik intinya. Sedangkan di perusahaan yang baru saya bekerja itu totalnya 9%-an dan dibagi setengah. Jadi saya perlu membayar 4,5. Jadi setiap serikat asuransi kesehatan mempunyai kebijakan masing-masing. Yang kedua, asuransi kesehatan nasional, Kokumin Kenpo Hoken. Asuransi kesehatan terutama bagi wira swasta dan mereka yang telah pensiun dari perusahaan dan mengundurkan diri tanpa melanjutkan asuransi kesehatan secara sukarela. Tarif premi asuransi kesehatan nasional ini bervariasi tergantung pada setiap tempat kota madya kita tinggal. Jadi, untuk yang swasta atau yang telah pensiun, pelajar asing, itu mereka akan masuk ke Kokumin Kenpo Hoken. Sedangkan untuk pelajar SMA, jikalau orang tuanya bekerja di
sebuah perusahaan, maka mereka bisa masuk ke asuransi kesehatan orang tua mereka. Yang ketiga, terakhir ini sistem medis untuk orang lanjut usia. Koki Koresha Irio Seido. Saya tidak akan bahas detail tentang yang nomor 3. Oke, berikutnya saya akan membahas tentang sistem gaji di Jepang. Saya akan membahas yang detail tentang yang pertama, yaitu asuransi sosial atau Shiakai Hoken. Besarnya biaya premi asuransi kesehatan yang perlu dibayar tergantung di mana kita bekerja, tempat di mana perusahaan ada, dan di mana kita tinggal. Contohnya untuk serikat asuransi kesehatan, itu besarnya tergantung perusahaan kita bekerja, kurang lebih besarnya 6-11,4%. Mungkin ada yang kurang, ada yang lebih, tapi setahu saya berkisaran dari 6-11,4%. Dengan rata-rata tarif premi asuransinya sebesar 9,21%. Sebagian besar tanggungan dari pekerja dan perusahaan adalah 50-50, 50-50, yang berarti kalau kita bisa katakan rata-rata besarnya persentase tarif premi asuransi dari pekerja adalah 4,6% dari standar gaji bulanan yang telah kita bahas di video sebelumnya. Berikutnya, Asosiasi Asuransi Kesehatan Kyokai Kenpo. Ini tergantung di daerah mana kita bekerja. Bukan tergantung tempat kita tinggal, tetapi di mana perusahaan kita bekerja. Secara rata-rata, tarif premi asuransi itu sebesar 50%, yang berarti persentase tarif premi asuransi yang perlu dibayar oleh pekerja adalah 5% dari standar gaji bulanan. Jadi, standar di kasus sebelumnya, standar gaji bulanan karyawan ada 300.000. Jadi, karyawan A perlu membayar premi asuransi kesehatan 5% dari 300.000, yaitu 15.000 yen. Berikutnya adalah premi asuransi perawatan jangka panjang. Ini bahasa Jepangnya Kaigo Hoken Ryo. Asuransi perawatan jangka panjang adalah sistem asuransi yang bertujuan untuk mendukung masyarakat keseluruhan agar masyarakat yang membutuhkan perawatan jangka panjang dapat memperoleh pelayanan perawatan jangka panjang dengan beban yang ringan. Semua peserta asuransi kesehatan yang berusia 40 tahun ke atas itu wajib ikut atau menjadi tertanggung. Setiap orang diwajibkan untuk membayar premi asuransi sejak umur Anda, itu bulan Anda menginjak usia 40. Dan setelah itu Anda harus membayar premi asuransi selama sisa hidup Anda. Perhitungan tarif premi asuransi ini bermacam-macam. Ada 2, yaitu untuk umur 40-60 tahun, yaitu sebesar 1,64% dari standar gaji bulanan, yang berarti yang perlu dibayar dari pekerja adalah 0,82%, sedangkan setengahnya dibayar oleh perusahaan. Sedangkan jikalau kita tidak bekerja atau sudah pensiun dan 65 tahun ke atas, maka rata-rata besaran standar premi asuransi ada sebesar 6.000 yen ini untuk tahun 2021 sampai 2023. Jumlah beban yang perlu dibayar itu dibagi menjadi beberapa kelas bebannya, yaitu bisa 0,25 kali sampai 6 kali dari besaran standar premi asuransi. Itu tergantung berapa umur kita. Semakin tua, maka kita perlu lebih besar. 6 kali dari 6.000 yen itu
bisa jadi 36.000 per bulan karena resiko untuk mendapat fasilitas perawatan jangka panjang ini semakin besar tentunya. Sebagai contoh, yang tadi si karyawan A ini standar gaji bulannya 300.000 yen, sehingga karyawan A perlu membayar premi asuransi kesehatan atau perawatan jangka panjang sebesar 0,82 dari 3.000 yaitu 2.460 yen. Oke, saya telah membahas tentang dua asuransi yaitu premi asuransi kesehatan dan premi asuransi perawatan jangka panjang. Jadi untuk premi asuransi kesehatan itu kurang lebih 4,6% sampai 5% yang kita perlu bayar per bulan. Dan jikalau kita umurnya lebih dari 40, maka kita wajib membayar tambahan 0,82% per bulan. Oke, saya akan membahas berikutnya tentang premi asuransi ketenagakerjaan di video berikutnya. Semoga teman kan dalam keadaan sehat di tengah corona ini. Terima kasih untuk waktunya. Semoga ini berguna untuk menghitung potongan premi asuransi kesehatan dan premi asuransi perawatan jangka panjang. Terima kasih.